Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranhateni Ramadan dari kelas Tarpel 3A dengan NPM 247833029. Nah, saya akan mempraktekkan untuk di matkul komunikasi data jaringan komputer itu seperti penggunaan VLAN, lalu DHCP-nya, lalu konfigurasi switch-nya, lalu pengujiannya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan sambil melihat bagaimana cara penggunaannya. Nah, pertama kita buat dulu itu switch. Kita bikin switch. Nah, udah. Nah, jadi di sini B kemudian kita itu switch. Nah, kita router kita pilih yang 2811. Kemudian klik di PC-nya, kontrol saya lepas, saya bisa masukkan beberapa PC di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan PC, kita kontrol lalu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita rapikan dulu. Oke. Ini. Kemudian saya akan hubungkan dengan kabel. Jadi di sini saya tekan kontrol, kemudian klik di kabelnya. Saya hubungkan dari router ke switch dulu, kemudian dari switch ke switch, baru dari switch ke PC. Oke, seperti ini. Dari switch ke PC juga. Oke. Selanjutnya. Nah, kemudian kita hubungkan kabel dari PC, dari router ke switch, kemudian dari switch ke router. Oke. Kemudian kita hubungkan dari router ke PC, kemudian dari switch ke PC lagi. Kita hubungkan semua. Nah, kemudian kita hubungkan kita hubungkan lagi. Ya, saya akan berikan kotak-kotak, jadi untuk menandakan field. Nah, terus kita bisa berikan kotak. Ntar ini sepertinya kita agak naikkan. Agak ke sini, agak ke bawah. Oke. Sudah, di sini kita akan berikan kotak. Fill color. Kita select fill. Nah, habis itu kita bisa select kita mau pakai yang warna apa. Misal di sini warna kuning. Ini untuk VLAN 10. Kemudian di sini ada warna merah. Di sini untuk VLAN 20 dan di sini ada warna biru untuk VLAN 30. Oke, kita ketik dulu di sini VLAN 10. Kemudian di sini VLAN 20. Kemudian di sini VLAN 30. Nah, oke, sudah. VLAN 30. Titik 0 nanti akan pakai. Yang pertama konfigurasi VLAN.
komputer ini. Oke, saya rasa. Nah, ini untuk VLAN 10 itu ada di perbedaannya adalah 10.0, lalu VLAN 2 itu 20.0, lalu VLAN 3 itu 30.0 per 24 semua. Oke, lanjut. Silakan tonton hasil teman kalau sudah. Jadi di sini kita masuk ke switch 1 dulu. Kita kasih CLI. Nah, di sini kita masuk ke switch 1. CLI. Kemudian kita enable. Kita connect. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam config-nya. Kemudian account atau kalau habis itu kita bisa VLAN. Kita masukkan VLAN 10, 20, terus masukkan namanya. Di sini kita bisa VLAN 10. Nah, lalu kita masukkan namanya. Name accounting. Oke, di sini kita masukkan lagi VLAN 20. Name itu marketing. Nah, di sini harusnya kita menambahkan untuk VLAN 30-nya. Oke, kita tambahkan VLAN. Kalau nggak, kita bisa ikutin video, soalnya di video itu dia untuk VLAN 30 itu tidak terhubung. Nah, nanti kita bahas. Nah, kita lihat lagi di videonya. Walaupun nggak mau dikasih nama juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita exit. Oke. Selanjutnya kita perlu memasukkan interface yang mengarah ke PC ke VLAN-nya. Kita cek dulu, ini adalah FA03 dan ini adalah FA04. Jadi FA03 sampai 4 akan masuk ke VLAN 10. Jadi di sini kita cek apakah sama. Nah, ini FA03 dan ini adalah FA04. Ini interface range FA03 sampai. Nah, kita lalu masukkan int range FA03 sampai 04. Nah, karena ini berurut, dia bisa untuk kita kesampaiannya. F03 sampai 4. Nah, di sini dia bisa 3 sampai 4. Kalau misalnya berbeda, misal 3 sampai 5, itu nggak bisa ada stripnya ini, tetapi dia harus pakai koma. 4 switch port mode akses. Nah, langsung switch port mode akses, langsung switch port lagi. Kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, di sini switch port akses VLAN 10. Oke, di sini ada tipe switch port akses VLAN 10. Oh ya, switch port VLAN akses VLAN 10. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya untuk yang VLAN 20, ini adalah FA05 dan ini adalah FA06. Nah, di sini kita cek lagi
Oke, ini FA05 terlihat dan di sini FA06. Di sini kita buat lagi INT range FA0, nah di sini kan dia 5 sampai 6. 05 sampai 6 berarti dia bisa gini. 5 sampai 6. Nah, begini. Coba kita tonton dulu videonya. Jadi akses. Nah, dia 5 sampai 6. Kemudian langsung kita switch port. Mode akses. Kemudian switch port. Akses VLAN 20. Oke. Nah, VLAN 20. Selanjutnya sekalian kita konfigurasikan untuk trunkingnya. Jadi interface yang mengarah ke switch 2 ini kita perlu trunk, yaitu FA02. Jadi kita masuk interface FA02, switch port mode. Nah, kita arahkan lagi untuk si switchnya dari switch 1 ke switch 2 menggunakan trunk. Lalu kita lakuin hal sama, yaitu FA02 lalu switch port mode akses switch port akses Trunk. Oke, switch port mode trunk. Oke, kita sudah selesai untuk di switch 1. Selanjutnya kita konfigurasikan VLAN di switch 2. Jadi di sini kita Untuk sekarang ini kan udah, sekarang ke switch 2 kita CLI, kemudian kita enable, kemudian kita config, langsung kita masukin lagi si VLAN 10, 20 dan 30. Oke, pertama-tama kita lakukan INT range FA0. Nah, di sini kita lihat ini di sini FA02 ke FA04 berarti dia gini. FA02, FA04. Nah, kita lihat videonya harusnya seperti ini. masuk ke CLI, kemudian enable, configuration terminal, kemudian kita buat VLAN-nya dulu. Jadi VLAN 10, name-nya. Oh ya, salah, harusnya kita buat dulu VLAN 10. Ya. VLAN 10, kemudian name, yaitu accounting. Oke. Setelah sudah, VLAN 20, name, marketing, lalu VLAN 30 itu engineering, Accounting. Nah, di sini ada kan VLAN 20, 30 dan engineering. Name. Oke, selanjutnya kita hanya perlu konfigurasi interface ke VLAN-VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 10. Ini adalah FA02 dan ini adalah FA04. Jadi di sini interface range FA02. Ingat-ingat kita nggak boleh kayak gini ya. Nah, di sini kita bisa langsung INT range FA02, FA04.
Karena kalau ini, Nah, bisa dilihat sama. Lalu kita masuk switch port, mode akses. kemudian switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 10. Selanjutnya VLAN 20. Ini adalah FA. Nah, VLAN 10-nya apakah benar? FA02 dan FA04 itu benar. Kemudian kita int lagi, int range FA0. Nah, kita lihat dulu nih. Untuk VLAN 2 itu ada di FA03 sampai FA05. Berarti kita lakukan sama 03, FA05. Oke, kemudian switch port, mode akses, lalu switch port akses. Ini ada yang kurang. Tunggu, sepertinya ini ada yang kurang. Kita lihat dulu nanti ya. VLAN 20. Oke. 0. Ingat kita nggak boleh pakai 5 switch port, mode akses, space VLAN 30. Ini FA06, ini FA07. Harusnya di sini. Oke. Oke, kita mulai dulu. Coba kita lanjut. Kan ini langsung dia, harusnya dia di sini itu exit. Nggak bisa, oke. Terus exit. Oke. Nah, di sini kita masuk interface range FA06. Kalau di sini Switch port, mode akses, switch port akses, VLAN 30. kita bisa pakai sampai, karena memang 30. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai untuk konfigurasi semua VLAN. Kita bisa tes do show VLAN brief. Nah, di sini kita tes do show VLAN brief. Harusnya oke, lancar semua, masuk semua. Untungnya di sini F untuk accounting itu 02 dan 04, marketing 03 dan 05, dan engineering 06. Kan di sini VLAN 10 ingat tentang, tapi di FA02-nya switch 1 itu sudah kita konfigurasikan terang otomatis. Tapi operation kita bisa interface FA01 switch port. Buktikan kalau teman-teman nggak percaya. Jadi ini adalah FA01 ya. Kita cek
do show interface FA01. Nah, di sini kita bisa lihat kan soalnya kan di sini itu dia memakai terang, di sini sedangkan bukan terang. Nah, kita itu bisa lakuin hal ini. Do show int FA01 switch. Do show FA01 switch. Show int FA01 switch. Switch port. Do show. Nah, int FA01 switch. Nah, di sini kita bisa lihat sepertinya ada beda ya. Scroll ke atas, perhatikan administratif modenya adalah Dynamic Auto, tapi harusnya dia operasional modenya itu terang. Tapi operation modenya adalah terang. Hal ini karena terang ketemu Dynamic Auto, yaitu FA. Kita coba cek do show terang. Gak ada ya. Berarti terang kita di sini itu belum. Kita cek dulu. Oke, harusnya ini udah terang. Coba kita hapus dulu, kita mulai ulang. Oke, terus kita kasihkan lagi. Nah, execute. Nah, di sini kita bisa lihat FA-nya. Nah, coba lalu kita ke switch 1. Kita cek lagi. Kita cek. Nah, do show int FA01 switch port. Nah, di sini sudah lihat operational mode-nya itu terang. Oke. 01. Seperti itu ya.
Jadi di sini di switch 2 saya tidak perlu konfigurasi interface FA01 menjadi terang. Oke, sampai di sini kita sudah selesai konfigurasi VLAN dan terang. Oke, kita lanjut. Ya, pada video kali ini karena dia masih shutdown. Jadi kita ke router sekarang. CLI. Nah, kita no. Di sini kita bisa enable. Kemudian config. Kemudian kita perlu no shutdown terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke interface FA00, kemudian no shutdown. Oke, perhatikan sekarang dia sudah hijau. Selanjutnya kita hanya perlu konfigurasi. Nah, kita lihat dulu apakah di router kita FA00. Oke, itu sudah FA00. Lalu kita no shutdown. Oke, sudah tidak shutdown, harusnya di sini dia hijau. IP address untuk semua VLAN, yaitu VLAN 10, 20, dan 30. Kita masuk untuk VLAN 10 dulu. Jadi di sini interface FA00.10 di mana FA00 itu adalah interface yang mengarah ke switch, kemudian titik 10 artinya kita membuat sub interface untuk VLAN 10. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan bahwa interface ini untuk VLAN 10, jadi encapsulation.1q10 kemudian IP address-nya adalah 192.168.10.1. ke 255.255.255. Titik 0. Oke, VLAN 10 sudah selesai. Lanjut untuk VLAN 20. Jadi interface FA00.20 encapsulation.1q20 IP address-nya adalah 192.168.20.1. Nah, di sini kita bisa exit, lalu kita int FA00.20. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke encapsulation. Encapsulation.1q20. Di sini langsung kita IP address 192.168.20.255.255.255.0. Dan exit. Kita masuk lagi ke int FA0,0.20. Aduh, harusnya nggak jadi. Ini kita exit dulu. Ini harusnya int FA0.0.30. Nah, sudah. Dia sudah. Kemudian
kita masukkan untuk encapsulation dot one key kemudian 30. Nah, lalu kita pasang IP address 192.168.30.1 kemudian 255.255.0. Oke. 1.255.255.30. Ini saya singkat ya. Kalau lengkapnya adalah tulisannya encapsulation adalah 192 untuk semua VLAN. Exit. Kita bisa cek do show IP interface brief. Kita do show IP int brief. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, perhatikan di sini bahwa kita sudah punya IP untuk 10, 20, 30 itu udah sesuai. Untuk VLAN 10, 20, dan 30. DHCP pool VLAN 10, networknya 192.168. Oke, sini IP DHC. Nah, ini kita masukkan untuk DHCP-nya biar dia otomatis kedetek di IP address-nya. Full VLAN 10. Oke, lalu network 192.168.10.0, 255. Oke, berarti dia 0. Sini 255.255.255.0. 255.0. Oke, kita pastikan nggak ada yang salah. Udah. Default routernya 192.168.10.1. Oke, default router 192.168.10.1. Dan DNS servernya adalah 888. Oke, VLAN 10 sudah. Lanjut VLAN 20. 8.8.8.8. Exit. Nah, kemudian IP DHCP pool VLAN 20. Networknya 192.168.20.0. nah, kita lakukan yang sama. Seperti di sini IP DHCP pool VLAN 20. Kita masukkan networknya 192.168.20.0. Nah, lalu 255.255.255.0. Seperti ini. Kemudian kita masukkan default router. Default router 192.168.20.1. Nah, DNS servernya 8.8.8.8. Exit. Kemudian untuk si VLAN 30-nya IP DHCP pool VLAN 30
di sini untuk network dia 192.168.30.255.255.255 untuk defaultnya default router itu 192.168.30.1 untuk DNS-nya DNS server 8.8.8.8. Oke, exit. 258 dan DNS servernya adalah 88. Lengkap ya, kita sudah selesai. Pertama, kita tadi sudah konfigurasi IP address untuk semua VLAN, dan barusan kita sudah konfigurasi DHCP server untuk semua VLAN juga. Selanjutnya, kita hanya perlu konfigurasi trunk di switch 1 yang mengarah ke router, yaitu FA01. Ingat-ingat, ini harus trunk, karena kalau misal ada komunikasi antar VLAN, itu sebenarnya dia lewat ke router dulu. Jadi contoh misal VLAN 20 terang. Kita bisa cek di switch 1, switch 0. Oke, sampai saat ini conf-t. Kemudian kita masuk int FA01 switch port mode trunk. ini artinya kita sudah selesai conf-t interface FA01. Kita harus konfigurasi akan diarahkan ke misalkan ke port mode. Hanya perlu konfigurasi DHCP. Oke, sekarang selanjutnya Video kali ini kita akan lakukan konfigurasi bisa IP configuration DHCP IP 10. Nah, di sini kita seharusnya sudah bisa untuk di sini harusnya sudah bisa terhubung semua. Coba kita dari FA01 ke FA02. Bentar. Karena saya hapus tadi ya. Iya, sepertinya saya hapus tadi itu. Coba kalau dari sini ke sini. Oke, di sini kita Silakan tonton lanjut video ini. Tapi kalau belum, pause video ini, coba untuk namanya bebas ya. Nah, kita bisa cek dulu untuk kita harus Do show VLAN brief. Nah, kita coba untuk do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Oke, ini ada. Tapi kenapa dia nggak mau?
Oh, saya lupa kalau kita harus ke ipconfig lalu di CHP. Nah, sudah sukses. Kita lakukan ke semuanya. Oke, sudah sukses. Di CHP sukses. Opsi 3. Kemudian desktop. Tapi kita ke DCHP. Terus ini desktop IP DCHP. Apakah sukses? Sukses lagi. Ini config DCHP. Apakah dia sukses? Oke, sukses, bisa. Ini kita DCHP. Oke, dia bisa. Sekarang ini DCHP. Nah, di sini harusnya dia error karena kita di router 1 itu nggak punya si VLAN 30. Nah, bisa dilihat di sini masih error. Lama. Dia lama banget karena dia error. Tuh. Oke, coba kita kirimkan dulu dari sini ke sini, harusnya bisa. Oke. Pilot dulu, kita kirim lagi dari sini ke sini. Sukses. Misal dari sini ke sini itu pilot dulu. Dari sini ke sini itu sukses. Terus gimana sih kita 10 dan 20 itu sudah dapat IP, dapat switch. Nah, hal ini sebenarnya teman yang bisa melewati trunk karena kita tidak LAN. Pun kalau kita itu ada VLAN 3 exit. Nah, kemudian kita ke switch 0. Nah, ke sini. Kita exit. Nah, Do show VLAN brief. Perhatikan, tetap perlu Nah, maka dari itu, meskipun kalau kenapa perlu di sini? Oke, langsung saja di sini kita coba buat VLAN-nya. VLAN 30, name-nya misal engine. Nah, di sini kita bisa langsung buat untuk VLAN 30, langsung kita buat name itu engineering. Exit, do show VLAN brief. Nah, di sini ada sekarang ya. Dan di sini dibiarin aja karena FA-nya nggak usah diatur karena dia bisa auto ya. Kita coba dari sini ke sini. Dia harusnya violet, lalu dari sini ke sini. Oh, kita belum IP configuration ya. DCHP. Kita static DCHP. Kita cek. Oke, sudah. Kemudian dari sini desktop IP config static DCHP. Dia harusnya sukses. Terus kita bisa langsung mengirimkan ke sini pilot. Kita kirimkan lagi, harusnya dia berhasil. Kita delete, kita dari sini ke sini sukses, dari sini ke sini dia pilot, sini ke sini sukses. Oke, sepertinya itu aja dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.